Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam video saya kali ini. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bab routing dinamik. Ya, langsung saja kita simulasikan. Ya, di sini saya mempunyai sebuah skema jaringan yang mana terdapat 3 PC, 3 router, dan 2 server dengan masing-masing setting seperti berikut. Oke, konfigurasinya kita buka IP-nya. IP dari PC1 seperti berikut. IP address 192.168.1.1. Kemudian subnet max-nya 255.255.255.192. Kemudian kita pindah ke PC2 dengan settingan seperti berikut. 192.168.1.65. Subnet max-nya sama 255.192. Kemudian setting IP PC3 yaitu 192.168.1.253 dengan subnet max 255.255.255.128. Kemudian setting routernya yaitu konfigurasi, kita setting lihat dari jalur ke PC1 yaitu fast ethernet 0, kita menggunakan ya IP address-nya sama dengan PC1 192.168.1.62. Subnet mask-nya juga begitu sama. Lalu fast ethernet 1 yang menghubungkan dengan PC2 yaitu IP address-nya dan subnet mask-nya sama dengan PC2 seperti berikut. Lalu serial 2 yaitu IP routernya sendiri kita pakai dengan IP address 12.12.12.1. Subnet mask-nya 255.255.255.0. Lalu untuk serial 3 ini yang menghubungkan dari router 1 ke router 2, yaitu router 2 memiliki IP address 13.13.13.1. Subnet mask-nya sama 255.255.255.0. Lalu kita masuk ke setting IP router 2 yaitu fast ethernet 0 yang menghubungkan dengan PC3. IP address-nya adalah seperti berikut 192.168.1.254 dengan subnet mask-nya sama dengan PC3. Fast ethernet 1 kosong. Lalu serial 2 adalah IP address dari router 3 yaitu 23.23.23.2 karena berada di router 2. Lalu serial 3 yang menghubungkan dengan router 1 yaitu IP-nya 12.12.12.2 karena berada di router 2. Subnet mask-nya sama 255.0. Lalu kita masuk ke setting IP router 3. Untuk fast ethernet 0 yaitu menghubungkan dengan server 1 yang mana IP address-nya adalah 33.33.33.3 karena berada di router 3. Subnet mask-nya 255.0 sama. Lalu fast ethernet 1 yang menghubungkan dengan server 2, IP address-nya adalah 43.43.43.3. Lalu subnet mask-nya sama 255.0. Lalu untuk serial 2 menghubungkan dengan router 2 yaitu IP address-nya 13.13.13.3. Subnet mask-nya sama 255.0. Lalu untuk yang serial 3 yang menghubungkan dengan router 1 yang mana IP address-nya adalah 23.23.23.3. Subnet mask-nya 255.0. Untuk
Untuk selanjutnya setting IP server 1. Konfigurasinya fast ethernetnya IP-nya dari server 1 adalah 33.33.33.1, subnet masknya 255.0. Lalu untuk server 2 IP-nya adalah 43.43.43.1, subnet masknya sama 255.0. Lalu kita kembali ke PC1 untuk men-setting gateway-nya. Dari gateway dari PC1 sendiri yaitu 192.168.1.62. Berbeda dengan IP address dari PC1 dan gateway dari PC1. Lalu DNS server dari PC1 yaitu menghubungkan dengan server 1 yaitu 33.33.33.1. Lalu untuk PC2 untuk setting gateway-nya yaitu 192.168.1.126 dan menghubungkan DNS servernya yaitu server 1 yaitu 33.33.33.1. Lalu untuk PC3 setting gateway-nya adalah 192.168.1.254 yang menghubungkan dengan server 1 yaitu DNS servernya 33.33.33.1. Oke, untuk selanjutnya kita tambahkan perintah. Terlebih dahulu kita setting RIP routingnya terlebih dahulu. Kita masuk ke router 1 lalu masuk ke RIP. Nah, di sini kita bisa tambahkan sesuai contohnya, sesuai keinginan yang diinginkan, apakah ingin mengambil dari IP menghubungkan dari router 1 ke router 2 atau router 1 ke router 3. Nah, di sini saya memberikan contoh untuk router 1 menghubungkan ke router 3 dan router 2. Yaitu saya beri contoh di sini 12.12.12.0. Bisa kita tambahkan 12.12.12.0 atau 12.0.0.0. Yang kedua seperti ini. Lalu yang ketiga 192.168.1.0. Berikut seperti contoh yang saya berikan. Lalu masuk ke router 2. Untuk setting RIP routingnya saya beri 12.0.0.0 lalu 23.0.0.0 lalu yang terakhir 192.168.1.0. Untuk router 3 RIP-nya yaitu 13.0.0, 23.0.0.0, lalu 33.0.0.0, lalu 43.0.0.0, lalu yang terakhir 192.168.1.0. Selanjutnya kita setting CLI dari setiap routernya, yaitu seperti berikut. Kita masuk ke CLI, lalu kita klik, ketikkan, kita pastikan harus ada kalimat router config set router, lalu pagar, baru kita tuliskan tulisan yang akan saya tulis.
kita pastikan terlebih dahulu harus ada tulisan seperti ini. Kalau belum, klik tombol enter. Di sini ketik no auto summary, lalu klik enter, lalu klik version 2, lalu klik enter. Oke. Setelah itu kita save. Setelah kita save, kita coba show IP root-nya dengan klik show IP root, klik enter. Nah, akan muncul seperti ini. Sama dengan router 2 seperti itu juga. Klik enter, lalu ketikkan no auto strip summary, klik enter, lalu ketikkan version 2, lalu klik enter. Setelah itu masuk konfigurasi, masuk ke setting, lalu save. Setelah kita save, kita kembali ke CLI, lalu untuk mengeceknya seperti berikut. Ketikkan show IP root. Nah, seperti inilah tampilan setelah kita men-show. Ini adalah IP yang berhubungan dengan router 2. Lalu sama halnya dengan router 3. Oke, kita enter. Ketikkan no auto summary, lalu klik enter, lalu ketik lagi version 2. Oke, setelah itu kita save di setting, lalu kita kembali CLI untuk mengecek apakah sudah tersave dengan cara show IP root. Oke, seperti sudah tersave. Setelah itu kita langsung coba simulasikan apakah bisa berjalan dengan baik. Kita menggunakan yang ICMP saja. Kita coba kirim pesan dari PC 1 ke PC 2. Oke, kita jalankan. Oke, masuk ke router 1, lalu router 1 dikirim ke PC 2, lalu PC 2 bisa mereplay dan dikembalikan ke PC 1. Ya, berhasil, dan PC 1 dapat mendapatkan IP dari PC 2. Kita delete terlebih dahulu untuk melanjutkan. Lalu kita coba selanjutnya dari PC 1 ke PC 3. Oke, kita run. Masuk ke router 1, lalu dikirim ke router 2. Selanjutnya
dikirim ke PC3 dan PC3 dapat mereplay kembali ke PC1 dan berhasil seperti ini. Lalu percobaan selanjutnya kita coba kirim dari PC1 ke server 1. Kita coba jalankan. Masuk ke server 1. Selanjutnya server 1 dapat mereplay dan dikembalikan kembali ke PC1 dengan baik. PC1 dapat menerima IP dari server 1. Untuk percobaan selanjutnya kita coba kirim dari PC1 ke server 2. Kita coba jalankan. Ya, berhasil. Selanjutnya dan sampai ke server 2. Lalu server 2 dapat mereplay dan dikembalikan ke PC1 dan berhasil ya. Di sini kita lihat. Oke, dapat mengetahui IP dari server 2. Lalu untuk percobaan selanjutnya kita coba kirim dari PC3 ke PC1. Kita coba jalankan. Ya, seperti berikut. Lalu masuk ke router 1, lalu PC1. Ya, sampai ke PC1, lalu PC1 mereplay pesan tersebut kembali ke PC3. Ya, pesan tersebut berhasil dan masuk ke PC3 dengan IP dari PC1. Lalu kita coba selanjutnya, kita coba kirim dari PC3 ke server 1. Kita coba jalankan. Ya, berhasil. Sampai ke server 1. Lalu server 1 dapat mereplay dan dikembalikan ke PC3. Ya, kita lihat berhasil ya. Dan mendapatkan IP-nya. Dan untuk selanjutnya kita coba dari PC3 ke server 2. Kita jalankan. Ya, berhasil. Oke, sampai ke server 2. Lalu server 2 dapat mereplay dan dikembalikan ke PC3. Oke, berhasil ya. Oke. Nah, lalu kita kembalikan ke real time dan kita cek. Kita coba tracing dari masing-masing router. Saya coba lihat di router 1. Oke, kita coba lakukan tracing dari PC1 ke PC2. Oke, kita coba dengan cara klik tracer ya. Tracer spasi IP yang dituju, yaitu di sini saya coba menuju ke PC2, yaitu IP PC2 192.168.1.63. Oke. Nah, akan muncul IP yang dilewati oleh PC1,
yaitu IP dari router 1. Lalu kita coba tracing lagi dari PC1 ke PC3 dengan cara klik tracer spasi IP yang dituju, yaitu 192.168.1.253. Kita klik enter. Nah, akan muncul IP-IP yang dilewati oleh PC1 saat menuju ke PC3. Lalu kita coba tracing lagi dari PC1 ke server 1. Klik tracer spasi IP yang dituju, yaitu 33.33.33.1, lalu klik enter. Nah, sama muncul IP-IP yang dilewatinya. Lalu kita coba tracing ke server 2. Klik tracer spasi tracer spasi IP dari server 2, yaitu 43.43.43.1. Klik enter. Nah, seperti berikut. Lalu kita coba tracing dari PC lain. Kita coba dari PC3. Kita masuk command prompt. Kita coba tracing dari PC3 menuju PC1. Oke. PC1 yaitu 192.168.1.1. Nah, akan muncul IP-IP dari IP router 2, IP router 1, dan IP PC1. Lalu kita coba dari PC3, klik tracer spasi IP dari server 1, coba 33.33.33.1. Oke. Nah, bisa. Lalu kita coba dari PC3 ke server 2, 43.43.43.1. Nah, berhasil ya. Selanjutnya kita coba tracing dari server 1. Masuk command prompt. Kita coba tracing menuju ke server PC1 192.168.1.1. enter. Nah, berhasil. Selanjutnya kita coba dari server 1, klik tracer ke server 2 aja, 43.43.43.1. Nah, akan muncul seperti ini. Berhasil berarti. Oke, selanjutnya tracing cukup. Selanjutnya kita coba memutus salah satu jaringan. Oke, saya coba putus jaringan dari router 3. Jaringan router 1 antara router 1 dengan router 3 saya putus melalui router 3. Oke, saya putus. Nah, oke, jaringan terputus ya. Nah, sekarang kita coba simulasikan. Kirim pesan. Kita coba simulasikan dengan edit filter HMP. Kita coba simulasikan dari PC1 ke server 1. Oke, kita delete terlebih dahulu. Dari PC1 ke server 1. Oke, kita coba apa yang terjadi. Yang awalnya PC1 ke server 1 dikirim melalui router 1 dan router 3, dan sekarang router 1 dan router 3 jaringan yang saya putus. Lalu apa yang terjadi? Kita coba jalankan. Oke, kita jalankan. Oke. Nah, di sini dari PC1 ke router 1 dilewatkan ke router 2. Kenapa? Karena jaringan antara router 1 dan router 3 terputus, sehingga router 1 mencari jalan lain. Karena jalan yang tersambung yaitu melalui router 2 dan router 3, maka pesan tersebut dilewatkan jalur tersebut, dan sehingga sampai ke server 1. Selanjutnya server 1 dapat mereplay
dan dilewatkan jalur yang sama, yaitu router 3 ke router 2, router 2 ke router 1, dan router 1 ke PC1. Dan berhasil ya di sini. Oke, berhasil. Oke, kita coba lagi simulasikan pesan dari server 1 ke PC 2. Oke, kita coba jalankan. Di sini pun juga sama, karena jaringan antar router 1 dan router 3 terputus, maka dilewatkan jaringan yang terhubung, yaitu jaringan router 2. Oke, sampai ke PC 2. Lalu PC 2 mereplay dan dikembalikan ke server 1. Ya, berhasil ya. Oke, berhasil. Kita cek, ya berhasil. Oke, lalu kita coba lagi. Kita kirim dari server 1 ke server 2. Kita coba. Oke, berhasil ya. Oke, berhasil. Nah, berhasil. Lalu kita kembalikan ke mode real time. Dan selanjutnya kita coba untuk melakukan tracing dalam keadaan jaringan router 1 dan router 3 terputus. Oke, kita coba tracing dari PC 1 ke server 1. Kita masuk ke command prompt. Kita lakukan tracing dengan cara klik tracer spasi IP yang dituju, yaitu di sini saya tujukan ke server 1 33.33.33.1. Kita enter. Nah, di sini akan muncul IP yang dilewati, tetapi tidak melalui router 1, tidak melalui router 1 ke router 3, tetapi melalui router 1 ke router 2, router 2 ke router 3, lalu sampai ke server 1. Oke, selanjutnya kita coba tracing ke server 2. 43.43.43.1. Nah, sama, tracing juga dilewatkan ke router 2, dilewatkan ke jaringan yang terhubung. Lalu kita coba tracing dari server 1. Klik tracer. Saya coba hubungkan ke PC 2 ya. Spasi IP yang dituju 192.168.1.63. Oke, enter. Nah, seperti berikut, sama. Lalu kita coba dari server 2 ke PC 1. Tracer 192.168.1.1. Nah, berhasil. Sekian video dari saya. Terima kasih.